Jin Ruyan terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Aku tahu siapa yang kamu tunggu. Tetapi kamu tidak bisa menunggu selama bertahun-tahun, jadi mengapa repot-repot? Teman Taois, saya pikir Anda dari jenis yang sama. Jin Mou mengatakan beberapa kata lagi hari ini. Meskipun Anda dan saya adalah kaisar, di mata mereka yang ada, kaisar, bukan apa-apa. Bahkan jika kamu tidak berbicara tentang masalah cinta dengan benar, itu setidaknya satu dunia. Wanita bernama King Zudi sedikit menundukkan kepalanya, matanya kusam dan diam, yang membuat Jin Ruyan mengerutkan kening, dan kesabarannya berangsur-angsur habis. Rekan Taois, sejujurnya, Kim telah melakukannya dengan baik, kan? Bisnis Jin Ruyan memang sopan, tetapi Kaisar Kingzu perlahan menggelengkan kepalanya. Saya telah memberkati ras untuk permaisuri selama bertahun-tahun, dan tidak berutang ras lagi. Saya hanya mencari dia dalam hidup ini. Ricky Yao, yang diam, tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dengan tangan di punggungnya, saya juga mengagumi karakter orang itu. Jadi tidak peduli apakah dia cocok atau tidak, dia tidak cocok. Sampai jumpa hari ini. Mungkin dia hanya melindungimu. Musuh yang kamu tahu betapa mengerikannya, kamu ikuti. Tidak mudah baginya untuk melakukan hal-hal dalam hidupnya, jadi mengapa dia harus begitu tergila-gila? Kata tergila-gila membuat mata cantik King Zudi bergetar, dan bibir hijaunya sedikit terbuka, seperti bambu yang memainkan piano, dan suaranya indah. Bagaimana dengan kegilaan? Saya tidak pernah membungkuk untuk menunjukkan rasa kasihan untuk mengganggunya, saya juga tidak pernah memaksakan apapun. Hentikan. Jin Ruyan tiba-tiba mengangkat tangannya, sepertinya telah menghabiskan kesabarannya. Saya benar-benar tidak peduli dengan perasaan sesama teman Tao. Jin juga dapat melihat bahwa jika tidak ada hati seseorang, bagi teman-teman Tao, roh yang tersisa seperti orang mati yang berjalan. Kalau begitu, lebih baik menjadikanku teman Tao. Ini baik. Kaisar Kingzu hanya berbicara dengan lembut dan mengeluarkan sepatah kata pun, yang membuat Sun Qiao menggelengkan kepalanya dan tertawa, tidak tahu seperti apa ekspresinya. Memasuki ranah kaisar tanpa izin, ternyata tidak ada bahaya di garis ini, dan penguasa istana Tao, jadi dengan tenang biarkan mereka membunuh. Jin Ruyan juga bergumam, perjalanan ini berjalan sangat lancar sehingga terlalu banyak, dia juga takut Kaisar Kingzu tiba-tiba tidak bisa memikirkannya. Lagi pula, apa yang dilakukan orang yang tergila-gila itu tidak bisa dimengerti. Melihat wajah cantik Kaisar Kingzu karena kurangnya cinta, Jin Ruyan akhirnya melengkungkan bibirnya dan mengubah kata-katanya. Mengapa kamu tidak memberi kami harta karun dari tempat ini? Dan aku akan membawamu kembali ke Istana Emas. Untuk membantu Anda mencarinya. Cari dia. Tanda seru. King Zudi tidak bisa tidak terkejut, dan mata yang kusam dan indah itu tiba-tiba melintas, seperti daun bambu yang bergetar, menciptakan angin sepoi-sepoi. Bukankah dia mati? Sun Qiao mengedipkan mata diam-diam dari samping. Wanita ini telah berada di alam begitu lama. Dia tidak tahu perubahan antara dunia dan bumi. Dan akhirnya dia sangat patah hati. Mengapa Anda mengungkit hal-hal lama lagi dan menyebabkan masalah seperti itu? Namun, pada saat ini, kedua kepala istana mendengar tawa dari belakang mereka. 2. Terima kasih banyak. Jin Ruyan berbicara hampir tanpa sadar. Terima kasih. Tapi kemudian Jin Ruyan menyadari ada yang tidak beres. Siapa yang membiarkanmu masuk? Bai, Tuan Bai. Ini, beraninya kau berterima kasih pada generasi muda? Kenapa kau ada di sini? Dapat dikatakan bahwa wajah Jin Ruyan berubah luar biasa pada saat itu. Reaksi pertamanya mengira itu adalah seseorang yang tidak tertarik dan melukai murid yang berada di lapangan terbuka. Dia hanya ingin menjadi gila ketika dia melihat seorang yang anggun dan tampan. Wajah Jin Ruyan hampir menangis di akhir. Putra Baize. Mengapa dia ada di sini? Kenapa mereka bisa bertemu Putra Baize dalam apa yang telah mereka lakukan baru-baru ini di Istana 10 Sing? Jin Ruyan menangis. Saya tidak tahu kapan Qin Yichen sudah berdiri di gedung bambu, dan leluhur bayi darah melambaikan jubah piton emas sebagai sapu tangan. Jubah ini tidak buruk. Ular sanca emas kecil. Terima kasih banyak. Jubah Daoku. Jin Ruyan tercengang. Jubah Taonya baru saja digunakan untuk menekan roh penjaga, tetapi seolah-olah telah diambil oleh leluhur bayi darah. Kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Jin Ruyan tercengang. Hanya satu langkah lagi. Hanya satu langkah lagi. Selain itu adalah pembangkit tenaga listrik dari pengadilan iblis kuno yang telah dia akui. Kenapa geng Putra Baize muncul di sini? Apakah Anda menatap 10 istana teratas mereka? Namun, leluhur bayi berdarah itu menamparkan Jin Ruyan. Apakah giliranmu untuk berbicara pada kesempatan ini? Melihat Qin Yichen melangkah ke gedung bambu, Putri Wenxing adalah yang paling riang. Dia tidak bisa menahan terkejut ketika dia melihat sosok cantik yang berdiri di lotus hijau. Itu adalah seorang kaisar wanita. Sebagai seorang wanita, Putri Wenxing secara alami mengagumi King Zudi.
Terutama keindahannya. Bagaimana mengatakannya? Seperti ketenangan di hutan bambu. Menyegarkan. Putri Wenxing merasa bahwa jika dia sendiri adalah seorang pria, dan jika dia memiliki hati Kaisar Qingzu, dia lebih suka membiarkan semuanya pergi dan menghabiskan sisa hidupnya bersamanya dalam pengasingan di hutan bambu. Senior, kamu sangat cantik. Apa warna lipstikmu? Putri Wenxing masih berteriak-teriak untuk persahabatan. Tetapi Qin Yichen meraih ujung rambut sutra biru dan menarik ke samping. Apakah giliran Anda untuk berbicara pada kesempatan ini? Pada saat itu, saya melihat Bai Guanxing menatap Kaisar Qingzu. Matanya yang tumpul dan cantik tampaknya berangsur-angsur menjadi hidup. Pada saat itu, meskipun Qin pecah, tampaknya ada roh harum yang membelai Qin. Suara Qin itu anggun seperti menari di lembah yang kosong, membuat orang merasa kosong, seperti langit dan bumi, hanya dengan dua orang ini. Kiri. Kamu, apakah kamu masih hidup? Tanda seru. Melodi Kaisar Qingzu terdengar seperti embusan angin yang menyebabkan hutan bambu menjadi kacau dan tenang, membuat genangan mata air. Bai Guanxing tersenyum dan mengangguk, dengan senyum cerah. Ya, saya telah menjalani kehidupan lain. Dalam kehidupan ini, nama saya Bai Guanxing. Astronomi. Kaisar Qingzu bergumam pelan, seolah-olah dia mengagumi nama baiknya. Dan kemudian, seperti rusa kecil, dia sangat tidak bisa dipercaya. Dia menundukkan kepalanya dan berbisik, apakah kamu di sini untuk menemukanku? Juga tidak. Bai Guanxing masih tersenyum. Saya mendengar bahwa saudara tujuh mengatakan bahwa tempat ini memiliki kesempatan dan adalah teman lama saya. Jadi saya datang. Oh. Qin Yichen tidak bisa menghentikan kekalahannya, yang membuat Qin Yichen ingin memberi Bai Guanxing dua kaki. Dari pandangan pertama pertemuan antara Kaisar Qingzu dan Bai Guanxing, Qin Yichen mencium suasana. Salah. Ada sebuah cerita. Kaisar Qingzu Fang Hua tak tertandingi, seperti penyair dan lukisan biren yang berjalan keluar dari hutan bambu. Akibatnya, Bai Guanxing mendatangi Anda. Atau karena tujuh monyet mengatakan bahwa dia memiliki kesempatan, jadi dia datang. Putri Wenxing juga menggigit giginya dengan erat, berubah menjadi sepotong kayu dan berani berbicara dengannya seperti ini. Kakinya tidak cukup untuk menghilangkan kebencian, setidaknya 10 kaki. Yao Yuekong juga menggaruk kepalanya dan bermain di sekitar lapangan. Qingzu, jangan dengarkan dia. Kamu tahu anak ini, yang memiliki wajah kurus. Namun, Kaisar Qingzu menggigit bibirnya, memaksakan senyum, dan perlahan menggelengkan kepalanya. Wan Yin Ruogu, teman Yuekong, tentu saja, ini bukan hari pertama saya bertemu dengannya. Bagian dalam gedung bambu menjadi sunyi lagi. Pada akhirnya, Kaisar Qingzu berbicara lebih dulu. Dengan harapan di matanya yang cantik, dia bertanya dengan lembut, kamu masih hidup, dan sisa rohku belum bubar, kamu. Anda membiarkan saya mengikuti Anda dalam kehidupan ini? Begitu kata-kata ini keluar, Bai Guanxing tampak malu. Roh sisa Anda sekarang memiliki sedikit kekuatan yang tersisa. Sedikit, terlalu lemah.